listener Bingkai Karya sama aku Wulan. Dan kali ini aku agak deg-degan. Sebenarnya nggak agak sih, kayak deg-degannya tuh banget karena di siapa? Adela. Rame banget ya. Banget 1.200 penonton yang di sini. Tapi BTW, thank you ya Del ya udah datang. Thank you Kak. Energi positifnya tuh nular loh. Banget, apalagi ngelihat kamu. Tapi kamu emang selalu stunning gitu ya, kayak Enggak. on point gitu ya. Enggak. Padahal udah tadi pagi gak sih Del? Dari pagi. Dari pagi. Oh. Terus dari ndaki gunung lagi. Dari ndaki nggak pakai sunblock. Aduh. Ya bisa nggak kalau kita podcastnya tuh nggak usah saling menatap karena aku salting brutal. Jadi guys aku sangat ngefans sama Dela dan adalah follower yang lama, followernya lama Dela. Dan fun fact-nya kalian harus tahu sih ini. Jadi aku itu 2017 yang lalu Januari tanggal 6 tuh ada aku bikinin doodle kayak bisa kelihatan nggak sih kameramen? Nanti di input ya. Kayak gini kayak oh my god aku tulisin Adela. Dia ikut Rising Star waktu itu, jadi aku setiap itu siang ya Del ya? Itu Rising Star. Iya. Siang apa sore sih? Lupa. Jadi itu udah lama banget Kak, itu zaman aku SMA coba. Aku udah lulus kuliah sekarang. Sebelum kalian mengenal Adela, aku udah membucin. Jadi kayak aku duluan guys, dan aku sekarang oh my god, aku ketemu Adela langsung. Nanti kita akan ngobrol banyak ya Del ya. Oh ikut salting deh. Kan? Kayak aku tuh nggak perlu riset untuk semua ini karena I know you. Wow, nggak. Tapi makasih banyak ya Kak. Kakak kayak apa ya, orang yang pertama ngasih gambarin aku. Itu seneng banget. Dan benar-benar seneng banget. Itu juga pertama kali aku membuat doodle. Sebenarnya kalau gambar sih sering gambar gitu kan dari SD, terus bikin doodle terus buat kamu dan kamu excited waktu itu dan di posting kayak oh my god, ibu aku bangga banget sih anaknya gambarnya diposting sama artis. Aku masih kayak anak SMA bocah siapa sih aku gitu, ternyata ada orang yang tulus support gitu. Hey, kamu tidak tahu waktu itu kamu siapa Del? Lah emang bukan siapa-siapa. 2017 aku udah sebucin itu. Oke, nanti kita akan membahas kebucinan ini setelah ini ya. Dan aku mau ngucapin congratulations Adela. Bagaimana kabarmu? Sudah rilis guys. Seneng banget. Ini kan sebenarnya bukan single pertama sih, banyak single ya. Dan di lagu ini gimana Del? Masih tetap ada deg-degannya gak sih kalau buat kamu? Pasti selalu ada. Kayak besok rilis gitu, malam ini kamu gak bisa tidur gitu? Sangat, aku pasti nunggu jam 12. Padahal kan aku udah denger filenya. Iya. Tapi pas rilis tuh kayak ada rasa baru yang kayak rilis gitu. Excited lah ya. Iya, excited. Aduh, seneng banget. Dan hari ini aku ngeliat kamu kayaknya gak ada capek-capeknya ya. Habis gunung guys. Lanjut ya kan? Malang. Lanjut Malang. Itu pertama kali kamu naik gunung? Pertama kali, tapi nagih. Serius. Sumpah. Nah, mumpung di Malang nih, aku pengen ke Buduk Asu. Oh iya, dekat Buduk Asu, bener. Bagus Buduk, loh. mohon maaf Asu. Buduk. Iya, tapi harus tanda kurung, mohon maaf. Buduk Asu itu jadi satu, jangan sendiri-sendiri nanti jadinya aneh. Oh iya, arek Surabaya ambil arek Malang kan ya ngerti iya, ya. Dari CTV ini. Oke. Dan sebelum kita ngobrolin soal musik, soal single kamu, aku ngelihat kamu sekarang sudah mulai belajar memasak. Oh my god ya. I know kayak udah semua orang udah diem deh, aku ngerti banget gitu. Disuruh diem. Sampai mbaknya Dela itu sekaget itu loh. Saya kan anaknya mbaknya Dela itu ngasih tahu kayak Bu Dela itu Mbak Dela itu nggak cuma bisa nyanyi tapi bisa masak. Iya kan? I know Del. Iya. Wow. Jadi aku tuh emang anak mama parah. Makanya waktu karantina idol tuh aku ya nggak bisa apa-apa. Semua sebelum kak gitu. Nah karena akhir-akhir ini ada off air dan lain-lain di Jakarta, lebih sering di Jakarta. Awalnya tuh kayak ya udahlah bolak-balik Jakarta Surabaya, nggak bisa kan jauh-jauh dari mama papa. Terus kok tipes terus. Waduh, iyalah tipes aslam. Terus kayak open nama gitu kan. Akhirnya ya udah coba merantau di Jakarta. Nah, di Jakarta kan kayak aku makan tuh kayak bisa sehari berapa kali gitu kan. Kalau itu apa ya plesetannya, pesan antar online. Kayak super boros gitu. Ya aku nyoba masak deh. Tapi aku ngelihat kayaknya proper ya memasaknya, cara dia memotong makannya, kemudian dia memperkenalkan bahan-bahannya itu kayak itu power of editing kayaknya. Oh gitu. Tapi
beneran enak gitu Del? Enak demi Allah, enak kok. Ya, enak guys. Tenang. Oh iya. Nggak tahu. Panik. Oke, tapi pertama kali masak waktu itu apa Del? Yang kamu inget? Jangan bilang telur ya, lainnya lah. Kak, tapi percaya nggak? Apa? Aku pertama kali masak nugget. Dan Del, itu gosong. Bukan masak Del, Oh itu iya. ngangetin. Iya, tapi nggak bisa. Aku baru tahu deep fried, kayak kalau nugget tuh minyaknya harus banyak. Iya. Jadi pertama tuh kayak, oh kayaknya kalau minyaknya dikit lebih sehat. Baiklah. Terus ternyata nggak kegoreng dengan baik. Oh salah. Jadi beneran dari nol gitu. Aduh ya ampun. Ya aku masak ini deh. Boleh lah. Kalau buat kamu mah. Boleh. Terus gimana? Habis nugget itu akhirnya kamu memilih untuk oke aku mau belajar banyak atau kayaknya oke sebentar dulu aku istirahat dan menenangkan diri dulu. Sedikit shock ya ternyata aku kurang bisa. Gimana? Apa yang pertama kali berhasil itu? Oh, ayam cabai garam bisa tuh aku. Pasti di resepnya dari internet kan? Iya. Dari. Nah itu terus habis itu aku pertama kali megang ayam mentah kayak Ya Allah, tapi kayak, itu mateng. Enggak deh kayaknya. mateng dong. Tapi mungkin dari rasanya ya. Iya, maksudnya kan pas masak kan dari ayam mentah tuh. Kan kayak kejijian. Oh, Relate gak sih? Kakak gitu gak? Enggak. Soalnya aku nggak pernah masak. Enggak, maksudnya nggak bisa Del. Mungkin karena juga masak itu seni ya dan tangan-tangannya ya. Kadang kita itu ngelihat orang masak dengan resep yang sama, sama dengan waktu yang sama, suhu sama, tetap beda rasanya. Bener. Iya kan? Kayak ukuran mili-milinya sama pun bisa beda. Beda. Mungkin dia harus gini kan? Oke. Nah, ini kalau ngomongin masak sekarang Dela udah jago masak guys ya. Termasuk juga udah mulai Master mendaki chef nih. gunung dan lain sebagainya. Tapi kamu masih ini nggak, masih olahraga gak? Masih. Oh, iya. Iya. Kan kita kan di usia kalau kalau nggak tiba-tiba dilamar, tiba-tiba jadi atlet. Iya. Nah, kayak gitu. Tiba-tiba jadi atlet nih. Oh, kamu yang golongan itu. Si atlet. Karena kalau aku lihat di story-nya Dela, ya gitu sih emang ya olahraga, tapi aku apresiasi banget akhirnya bisa berapa mdpl? Enggak sih, itu gunung pendek itu Kak. Berapa Berapa tapi ya? apresiasi 1.500-an. lah. Itu pertama kali loh dan kamu berhasil. Like day. Oke. Del, kalau ngomongin soal kamu perjalanan musik ya di sini sampai akhirnya kamu benar-benar struggling dan sampai di titik ini gitu. Sedangkan teman-teman juga tahu Adela sempat mengikuti beberapa ajang Indonesian Idol, Rising Star dan banyak lah ya. Itu gimana sih ceritanya? Pertama banget deh kamu memutuskan, oke aku jatuh cinta dan aku nyaman sama musik. Pertama banget pasti dari kecil. Dari kecil tuh mamaku bilang, aku suka dengerin lagu Krisdayanti gitu-gitulah, tapi nggak fales. Tapi belum dilesin karena dulu tuh aku les semua Kak, piano klasik, balet, karate, kumon, Inggris. Karate? Ini beneran gak sih? Ya emang suka ekspor. Oh my god, oke. Terus udah 5 kan itu. Jadi aku tiap hari les, sumpah. Dan aku tidurnya tuh di mobil pulang sekolah. Terus akhirnya aku kayak, Ma aku pengen les nyanyi. Terus mamaku kayak, apalagi ada aja gebrakan ya anaknya. Enggak, serius. Enggak. Akhirnya kan semakin tidak boleh semakin ingin kan. Jadi kayak baru dilesin tuh mungkin umur 9 sampai 10 gitu. Saya dilesin. Fokus ya. Akhirnya di sekolah ikut kayak mewakili sekolah antar kota, antar provinsi, nasional gitu. Terus habis itu wah, boleh juga nih anak gitu. Akhirnya maksudnya mamaku serius juga nih, bener. Yang lainnya kan cuma penasaran, udah berhenti. Nah yang ini tuh boleh gitu. Maksud ya harus gitu. Akhirnya ikut Idola Cilik, tapi gagal. Itu kelas berapa? SD lah pokoknya. SD, oke. Terus habis itu lanjutlah ambis nih ke Jakarta. Ikut yang di Jakarta gagal. Habis dari Jakarta ke Bandung gagal. Terus kayak bener. Terus habis itu ya udahlah kita jalani hidup ini tetap seperti biasa sampai akhirnya udah remaja nih, lanjut ke Rising Star. Rising Star itu yang ya akhirnya aku membucin itu ya. Ternyata ada yang nonton ya? Ada ya. Ada temen aku, ntar deh aku kontak deh. Ada juga dia sama kayak aku ya. Terus habis gitu gagal kan? Nah, Idol gagalnya tuh kayak kocak-kocak lah. Yang Rising Star tuh kakak kalau tahu, itu aku tuh habis JR-nya tuh aku jatuh dari panggung.
hampir oke. pingsan. Yang malam terakhirku tuh kayak hampir pingsan, aku sampai digotong orang, masih ada bekas Itu lukanya. yang lagu apa? Biar aku ingat. Emotions. Oke, ya. Itu. Terus itu kan duel kan, jadi kayak mental, fisik semua. Main ya di situ. Terus yang idol yang angkatannya Marin Jola itu aku ikut. Itu lupa lirik. Ada aja gebrakannya ya. Oke, baik. Baru barulah ikut ini yang terakhir. Hmm. Ya, tapi sebelum habis Rising Star itu, sebelum Rising Star tuh aku sempat kayaknya nggak nyanyi deh gitu, kayaknya nggak dinyanyi. Terus akhirnya aku jadi kayak udahlah sekolah aja. Tapi pas sekolah cover pertamanya kayak item aja gitu, yang penting ada suaranya. Ngerti kan, kayak blank gitu. Terus kayak temenku upload lah yang ada mukanya. Ya udah upload ada mukanya tapi efeknya super tebel kan. Enggak lah, sumpah guys, aslinya cantik. Amin. Kakak juga. Makasih. Terus abis gitu waktu itu followersku berapa ribu ya, paling 1.000-2.000. Terus mulai cover kok 100.000 yang lihat. Oke. Nah di situ kayak wow. Ih, gila sih. Wow. Expect gak sih Del? Enggak. Loh, enggak. Itu aku kira itu lagu terakhirku, sumpah. Makanya aku kira kakak kan bilang aku ngefans banget. Aku kira tahun hati ya. Enggak lah, enak aja. Nggak ngerti yang bikin doodle siapa. Bangga sekarang. Ya udah, terus habis itu mikir itu kan pas banget lulus kuliah. Terus COVID ya kalau nggak salah. Iya, 2022. Terus aku kayak, aduh masa aku nganggur di rumah. Terus nyanyi juga nggak tahu lanjut apa enggak. Jadi aku udah sempat bikin CV kayak aku kerja aja ya. Oh, jadi orang anak kantor yang Iya, survive gitu. Oh my god. Terus Tapi kok apa tuh kan namanya prototype. portofolio ya? Portofolionya bisnis nih. Portofolionya kok nyanyi semua. Terus habis gitu udah kan rilis tertahun ini udah kayak ya udah deh yang penting aku ada rilis lagu yang aku ikut nulis di situ. Terus ternyata udah bener-bener ikhlas, bener-bener aku kan yang lain pada promo. Aku ada beberapa yang nggak ikut promo. Aku jagain mamaku di rumah sakit. Mamaku lagi sakit tiga penyakit operasi gitu lah, usus buntu apa-apa gitu. Nah aku di sana sebulanan di rumah sakit tuh. Terus itu mama bilang maaf ya dek, aku udah bilang adek. Maaf ya dek gara-gara mama. Enggak lah. Terus itu waktu itu cuma 200.000 view kalau nggak salah. Terus mama bilang habis gini kalau pas mama pulang nanti jadi 1 juta view ya gitu. Masya Allah. Terus kayak aku bilang gak mungkin lah ma, udahlah yang penting mama sembuh aja. Aku bilang 1 juta. Kayak 1 juta tuh dibayangkan itu kayak kumpulin orang 1 juta tuh kan banyak banget ya. Terus aku kayak enggak, udah mama sembuh aja. Terus tiba-tiba nggak tahu gimana caranya. Kalau sekarang ini kan aku fokus ngonten kayak gitu. Dulu tuh bener-bener kayak nggak tahu, beneran kalau orang nanya gimana tuh nggak tahu deh. Luar biasa doa tante. Keren. Aduh, merinding sumpah. Tapi emang bener sih Del, kalau udah kena ridho orang tua itu kayak Tuhan itu pasti Amin. selalu memudahkan. Oke. Dan tapi kan kamu ngambilnya bisnis ya Del. Itu gimana? Kamu ada usaha juga kan? Apa tuh? Kamu merch. Enggak, itu tuh karena aku bisnis jadi harus ada buat nilai buat project. Tapi belum. Iya. Sekarang masih ending dulu. Bisnis. Tapi waktu itu kepikiran bisnis kenapa nggak ngambil apa sih biasanya musik kayak gitu? Papa udah nawarin musik. Tapi aku kayak aduh aku les musik, udah les nyanyi, les gitar, les piano, kok kayak pingin bukan merasa cukup ya, tapi aku pengen ada backup gitu pada saat itu. Jadi kayak bisnis menurutku tuh bisa ke banyak hal. Musik bisa dibisnisin kan. Benar. Lagi-lagi kita kayak manggung apa itu kan juga bisnis kan. Iya. Ada take and give-nya. Terus misalnya kalau jadi artis mungkin gimana merch itu bisa jadi bisnis kayak gitu sih. Jadi lebih ke ngembangin apa yang ada gitu mikirnya. Tapi nyesel sih, aku pengen musik ini sekarang, pengen banget. Seru banget kuliah musik kayaknya. Tapi di lain sisi kamu bisnis juga masih pengen, masih penasaran nggak? Penasaran. Masih ya. Oke. Baiklah, jalan dua-duanya kalau gitu. Enak banget aku ngomongnya. Oke, dan balik lagi ke single kamu yang Bagaimana Kabarmu ya. Lagu ini kan ya orang-orang yang udah dengerin pasti ngerti ya, ini lagu patah hati gitu loh yang aku sebel sih
Sebel banget sumpah, apalagi kalau ngelihatnya tuh sama MV-nya guys, malam-malam gitu udah bye. Coba Del, apa sih yang pengen kamu sampein waktu itu? Apakah kamu pengen kayak yang, nih yang buat sakit hati ya, selamat ya? Enggak dong. Gimana, Aku gimana? pengen lagu ini tuh jadi peneman buat teman-teman yang lagi relate. Oke. Terus kadang kan kita tuh kalau lagi sedih kayak nggak bisa nangis gitu kan, kayak butuh Iya. media untuk kayak mewakilkan isi hati gitu dari lirik ini. Nah, lirik dari Bagaimana Kabarmu ini menceritakan fase post breakup Ya. setelah putus gitu. Kan biasanya kan tiap hari tuh video call Ya. atau pub minimal sleep call, Ya. HP-nya meledak gitu. Sama di charger. Terus habis gitu apalagi biasanya kegiatan pacaran. Ya ngabarin lah. Iya, apa kabar? Bagaimana harimu? Iya kayak how was your day anjay. How was your day terus tiba-tiba kayak blek. Kayak pagi bangun gak ada morning dari dia kan aneh tuh biasanya. Iya, benar sih. Nah ini tuh gimana cara proses. Jadi lagu ini gak cuman sedih mainnya putus doang. Ya. Jadi di verse-nya tuh kayak masih gimana ya kabar dia nggak ada aku jam segini kayak dia baru pulang kerja kayak masih wonder. Setelah ini apa? Ini kan udah rilis, sudah selesai. Ada apa Single. lagi? Setelah Salfok. Sekarang lagi workshop. Abis ini mau hearing session buat doain dong Kak. Buat album insyaallah. Insyaallah. EP, album. Mungkin album ya. Wow, Del. Serius tahun ini nih. Rilisnya masih belum tahu ya, masih belum bisa dikasih tahu. Tapi ini benar-benar aku fokus banget per lagunya harus benar-benar yang emang aku banget lah gitu. Hitungannya berapa sih sekarang, Del? Single kamu? Sekarang tuh 5. Udah 5 ya? Tapi itu salah satunya tuh remake kan Glenn Fredly Iya, kemarin. yang Baku Cakar itu ya. Iya, aku tahu. Del, udah deh. Aku tuh sebenarnya kayak nggak usah podcast, aku udah tahu, aku ceritain deh. Aku ceritain. Ya udah silakan. Jangan dong. Oke, itu ya buat listeners yang menantikan, intinya kita doain bareng-bareng semoga nanti dilancarin semua karya-karyanya Della. Amin. Gitu, Bilang amin nggak, Kak? Bilang amin, Kak. Amin. Maksa. Oke, bagaimana kabarmu? Kita nyanyiin dikit ya. Bukan kita sih, Della ya nyanyi. Oh, ya. Oke, bisa? Aku lagi radang tapi iya bismillah lagi. ya. Dikit aja deh, dikit banget. Sampai jumpa, telah ku relakan kisah kita. Namun ku pastikan takkan kau temukan seperti diriku. Sampai lupa ku biarkan diri tersiksa. Aku harap kamu bahagia, namun takkan lebih bahagia seperti saat bersamaku. Yeay. Ini bener lagi radang kan? Iya pilek juga. Oh iya. Maaf ya, tapi Soalnya ya udah sama aja sih dia. masa sih bohong. Beneran ini. Ini nomor rekeningku 08. Oke, tadi emang settingan sih emang. Oke, Del, thank you banget buat kamu yang udah datang ke sini. Mungkin buat temen-temen ya, kamu bisa ngasih quote of the day buat penutupan kali ini. Waduh, Ayo, quote of the day tentang lagu atau tentang apa nih? apapun deh, buat penyemangat aku dan juga listeners. Penyemangat ya. Ya. Mungkin kamu lagi punya hard time sekarang, tapi jalanin aja sampai capek mungkin. Tapi yang itu mungkin ya, tapi yang pasti adalah semua ada waktunya. Jadi mungkin itu cuman fase, tapi semua tuh pasti punya waktu indahnya. Yakin banget, jadi manifest dan manifest sama satunya apa? Afirmasi hal-hal baik. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi kalau kamu mikirin hal yang baik, pasti itu bakal terjadi di hidupmu. @Audela. Oke, Della, thank you udah Thank datang. you. Sampai jumpa, nanti kita ngomongin album. Yes. Amin. Kita pamit dulu yuk. Yuk. Aku Bulan dan Aku adalah bye semuanya.